Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mentahsinkan surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini juga disebut dengan ayat kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Kenapa tidak dengan istilah yang lain? Akan kita jelaskan pada video kali ini. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al-Quran, kita sedang membuka Al-Quran cetakan Madinah, surat Al-Baqarah ayat 255. Walaupun dengan Quran cetakan Indonesia, antara Quran Indonesia dan Madinah itu berbeda dari segi bentuk penulisan, tapi cara baca, bunyi ayat tetap sama. Perhatikan, tahsin yang pertama, lafzul jalalah pada awal ayat wajib dibaca dengan tebal karena didahului huruf fathah. Hamzah wasal yang fathah karena pola alif lam. Allahu. Pada Quran cetakan Madinah ini cukup unik. Setiap lafzul jalalah ditulis tanpa mat, tidak ada matnya di sini. Tapi tetap wajib dibaca panjang dua ketukan, dua harokat. Nah, jadi jangan ketika baca Quran Madinah, lafaz Allah dibaca pendek karena nggak ada tanda panjang. Itu salah. Wajib dibaca panjang walaupun tidak ada matnya, tidak ada tanda panjang. Nah, itulah kekhususan pada Quran cetakan Madinah. Berbeda dengan Quran Indonesia, biasanya di lafzul jalalah, di lam ini ada fathah berdiri. Tapi di Madinah tidak ada. Nah, tapi cara baca bunyi ayat tetap sama, wajib dibaca panjang. Allahu. La ini bendera berjumpa dengan hamzah. Mad jumpa dengan hamzah dalam dua kata, mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Kita pilih 5 harokat. Kemudian berikutnya ada lagi tanda bendera terjadi pada hal dhamir. Hal dhamir yang pakai bendera berjumpa dengan hamzah dalam beda kata juga atau dalam dua kata. Maka mad sila tawilah, panjangnya sama, 4 atau 5 harokat. Kita pilih 5 harokat. Berikutnya ada lagi mad sila tawilah. Hal dhamir lagi berjumpa dengan hamzah. Maka panjangnya sama, 4 atau 5 harokat. Kita pilih 5 harokat. Berikutnya ada lagi bendera berjumpa dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Nah, ini adalah mad wajib muttasil. Jadi panjangnya 4 atau 5 harokat juga. Kita pilih 5. Jadi setiap yang pakai bendera, kita panjangkan lebih kurang 5 harokat atau 5 ketukan. Kemudian sahabat Al-Quran, ketika kita berwaqaf pada kata illahu, berhenti di sini. Kalau pada Quran cetakan Indonesia, di situ ada waqaf jim. Tapi di Quran cetakan Madinah tidak ada tanda waqafnya. Cara baca sama. Kalau berwaqaf di sini, wawnya disukunkan, maka hanya yang dhamma ini menjadi mad tabi'i karena dhamma jumpa waw sukun, panjang 2 ketukan. Allahu la ilaha illahu. Nah, kalau berhenti, hu-nya panjang 2 ketukan. Untuk ibtidah, untuk memulai, karena di sini ada hamzah wasal, pola alif lam, langsung A bunyinya. Al-Hayyul Qayyum. Di Quran cetakan Indonesia, fathah pada huruf hamzah wasal sudah dituliskan. Nah, jadi cara baca sama dengan Madinah walaupun beda penulisannya. Cara baca sama, bunyi ayat sama. Al-Hayyul Qayyum. Tapi kalau tidak ingin berwaqaf di sini, ingin melanjutkan dengan lafaz berikutnya, maka hamzah wasal tidak dibaca lagi karena kita sudah gabung dengan huruf yang lain. Maka diabaikan hamzah wasal. Begitu juga dengan Quran cetakan Indonesia, walaupun A-nya fathah diabaikan karena hamzah wasal sudah didahului huruf yang lain. Jadi waw langsung loncat kepada huruf lam sukun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini adalah dua cara baca yang bisa dipilih. Boleh waqaf, boleh wasal.
Untuk mad arid lisukun, ini harus seimbang sahabat Al-Quran. Boleh dipanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kita pilih 4 harokat saja. Jadi mad yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, itu mad arid lisukun. Mim ini kan berharokat, tapi menjadi sukun karena kita wakafkan, kita sukunkan. Nah, sehingganya mad jumpa dengan sukun, mad arid lisukun. Begitu juga dengan mad lin, sifat lin berjumpa dengan huruf sukun. Durasinya sama. Kalau 4 harokat semuanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, jadi harus seimbang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Huruf dhad yang kita sukunkan wajib ditampilkan sifatnya. Tidak boleh wa ma fil ard. Dhatnya tidak terasa. Itu bacaan yang kurang tepat. Dhatnya sukun tetap diberikan sifatnya. Wa ma fil ard. Ard. Nah, itu huruf dhat ada sifat istitalah dan juga rokhwah, suara mengalir dan suara yang dipanjangkan. Fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Huruf shin, hati-hati, wajib tafasyi, suara yang menyembur. Yashfa'u'in. Nah, ini huruf ain yang berdekatan, jangan dibaca hamzah. Yashfa'u'in, itu salah. Ini huruf ain. Yashfa'u'indahu. Ini ingat tadi mad silah tawila, 4 atau 5 harokat. Kita pilih 5 harokat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Panjangkan 5. Ini juga dipanjangkan 5. Hati-hati huruf ha, ini ha pedas. Wala yuhituna, bukan yuhi tapi yuhi. Yuhitu. Wala yuhituna. Berikutnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sama dengan sebelumnya, huruf dhad harus diberikan sifatnya. Wal ard. Perhatikan di sini huruf ain. Wasi'a, bukan wasi'ah tapi wasi'a. Huruf ra dibaca dengan tebal. Kursiyyuhus samawati wal ard. Perhatikan sahabat Al-Quran, kursiyyuhu, wasi'a, sungguh luas, kursiyyuhu, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Jadi kenapa ayat ini disebut dengan ayat kursi? Karena ada kata kursi pada surah Al-Baqarah ayat 255. Kursi di sini artinya adalah kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhu. Jadi bukan kursi sebagaimana kursi yang kita kenal, bukan benda. Tapi maksud kursi di sini adalah kekuasaan Allah. Jadi disebut ayat kursi untuk menggambarkan betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hati-hati di sini hamzah bukan wala ya'u, bukan ya'u tapi ya'u. Hamzah dibaca dengan jahar. Wala ya'u. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ini ha besar, ini ha yang pedas. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Huruf dha yang dhammah, baik juga kasrah atau fathah, dha itu huruf dha yang kita tipiskan. Nah, jadi jangan dibaca dengan hifzu, nah, bukan tebal. Zu bukan seperti itu, tapi dia lembut. Hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dha itu ujung lidah dengan ujung gigi. Hifdhuhuma.
wa huwal aliyyul azim. Ingat, mad arid disukun harus seimbang dari satu bacaan. Kalau misalkan kita pakai 4 harokat, maka sampai habis bacaan kita 4 harokat. Nah, jadi tidak boleh di sini 2 harokat. Azim, salah. Jadi harus 4 harokat. Nah, jadi harus seimbang ketika penggunaan mad arid disukun maupun juga mad lin. Jadi sahabat Al-Quran, itulah tahsin pada surah Al-Baqarah ayat 255 yang disebut juga dengan ayat kursi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.